diskusi ngopi kali ini, apa yang dikatakan Mas Fatul bahwa kumisan ini bagian tradisi orang Tegal, bahwa ketika kita melihat mak, kita mau kemana? Mbak, mak sampai pan undi, pan kumisan, pan seleran, pan selasaran dan sebagainya. Sehingga kumisan ini kita ciptakan ritual rutinitas diskusi, dan Nyokopi berharap bahwa diskusi kali ini adalah bagian dari kita perhatian budayawan Tegal dan Kota Tegal, Pak Atmo Tan Sidik yang hari ini hadir. Pak Kiai, beri tepuk tangan untuk Pak Atmo, Ketua Les Bumi Kota Tegal, termasuk andalan budayawan kita yaitu Ki Sengkek Harno. Terima kasih yang nanti. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Ki Harno. Di Nyokopi ada Ki Sengkek Harno, kira-kira begitu Bu. Mulai dari Mbak Muhibah. Mbak Muhibah ini mahasiswa gimana Mbak? Iya, saya masih ingat banget kok. Ya. Waktu saya kecil itu hampir setiap hari ibu saya itu dongeng saya, terutama itu pada waktu jam tidur siang. Oh iya. Kayak untuk ini supaya saya mau tidur siang gitu. Ayo tidur siang, nanti mama dongengin kancil kayak gitu. Nanti dongengnya selesai, ibu saya tidur, saya kabur main lagi. Iya. Oke Mbak, coba barangkali ini teman-teman pengen dengar 1, 2, atau 3 menit ya. Mbak Muhibah kira-kira dongeng sebentar. Tapi Mbak, kira-kira sebetulnya bangunan kreativitas yang seperti ini yang Muhibah lakoni itu generasi muda sekarang menurut Mbak Muhibah ini tertarik gak sih? Enggak? Kalau menurut saya di zamannya sekarang ini sudah kurang ya. Kurang yang apalagi generasi mudanya itu kurang tertarik dengan mendongeng seperti ini. Iya. Pun orang tuanya juga, orang tua zaman sekarang itu juga kurang tertarik Pak, karena saya survei sendiri itu di lembaga tempat saya mengajar. Itu ketika saya tanya apakah ibu-ibu pernah mendongeng untuk anaknya, jawabannya 90% tidak pernah. Waduh, berat gue. Itu padahal ibu-ibu, apalagi generasi mudanya seperti itu. Artinya bahwa dongeng Tegalan kira-kira gitu ya. Apa sih dongeng Tegalan itu apa sih Mbak Asih? Mbak Asih, silakan. Dongeng Tegalan itu kita kembali ke pengertian dongeng. Iya. Dongeng itu cerita fiksi yang sulit dibuktikan kenyataannya. Termasuk sastra lama. Pengarangnya anonim. Tidak disebut siapa pengarangnya. Gitu. Disampaikan dari mulut ke mulut. Oh, berarti dongeng memang nggak disampaikan pengarangnya dan sebagainya ya? Itu dulu Mas. Iya. Tapi seiring dengan kemajuan zaman, dongeng sekarang sudah dijadikan buku, bahkan YouTube, film dan sebagainya. Kayak ada kakinya gitu ya? Terus kalau dongeng Tegalan berarti dongeng yang disampaikan secara lisan menggunakan bahasa Tegal dan menceritakan tentang dongeng-dongeng di sekitar Kabupaten Tegal. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Asih. Ini ada apa saja Mbak Asih? Cerita-cerita Tegal itu sebetulnya apa Bu sih? Bukan anak semua pada ngerti gitu. Cerita tentang Kota Tegal itu banyak sekali, sudah dibukukan menjadi 5 buku. Kalau tidak salah ada 88 jilid. Kebanyakan menceritakan mitos-mitos yang ada di Kabupaten Tegal. Terus legenda, asal usul nama suatu tempat. Misalnya seperti Guci, Tonggara, dan sebagainya. Sendakala bangsanya ya Mbak? Sendakala. Misalnya yang terkenal di kampung saya di kampung saya itu cerita tentang Kedung Cokol. Kedung Cokol? Iya. Kedung itu artinya sungai yang dalam. Cokol itu cokor, kaki
kaki. Oh, coklat. Jadi itu kira-kira sebetulnya ini nanti Mas TPH yang sebetulnya cerita yang seperti itu bisa kemudian diberikan sama anak-anak nggak kira-kira? Oh, bisa sekali. Bisa ya. Bisa atau sekali. yang lebih ini ada nggak Bu kira-kira? Ada banyak. Ya saya Dongeng dan api. Oke Bu, makasih. Nanti selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara kemisan ini. Sebetulnya hari ini saya padat banget dari jam 8 ya. Cuman karena Pak Utri maksa saya katanya harus datang ke kemisan, ternyata yang maksa duduk di situ mana tadi. Nah, tentang mendongeng ini sebetulnya salah satu yang membuat saya tertarik untuk hadir itu temanya. Siap soal untuk dongeng. Ya. Saya surprise ya ada anak muda seperti Mbak Muhibah ini yang menurut saya langka. Jadi memang saya kan termasuk ibu-ibu yang Mbak Muhibah mungkin bisa saya anggap sebagai anak saya. Siap. Nah, saya sendiri termasuk yang beruntung. Beruntung karena ibu saya termasuk yang orang zaman dulu banget tapi rutin mendongeng buat saya. Jadi saya juga SD itu ya, SD pernah juara mendongeng juga. Waduh, mantap. Tepuk tangan zaman dulu. Iya, saya dulu karena rajin baca, ini buat ini ada adik muda-muda ini, saya mungkin sekalian sharing, sekalian perkenalan. Saya Dewi Aryani, saya dari SD sampai sekolah S3 kebetulan selalu mendapatkan peringkat pertama. Bahkan S1, S2, S3 saya IPK saya 4. Saya juga pernah beberapa kali walaupun yang dongeng itu bapak saya soal bagaimana beberapa santri dan sebagainya. Kira-kira sebetulnya dalam pembentukan generasi penerus bangsa ini berdampak nggak ketika kemudian dongeng ini menjadi satu hal yang sudah tidak dilakukan banyak orang tua, banyak teman-teman generasi penerus bangsa dan berdampak pada kualitas budayaan, kualitas generasi enggak sih? Terus kemudian sebagai budayawan Tegal sebetulnya ada apa saja sih selain juga Mbak Asih juga soal bagaimana cerita-cerita yang menjadi mitos sehingga menjadi etos, kata Pak Bambang itu begitu, mitos bisa menjadi sangat punya nilai dan menjadi etos. Kira-kira bagaimana sih Mas Teba menangkap ini semua? Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Samsul. Selamat sore. Menurut saya ada Mas Atmo, Mas Taufik, Mas Engkek, kawan-kawan, Mas Projo, Mas Ojek, Mbak Dewi juga, Mbak Muhibah, Mbak Asih. Jadi begini, saya pengen bicara agak begini Mas Samsul. Kita identifikasi persoalan dulu. Jika kebudayaan itu sebuah rumah, maka di dalamnya ada 10 ruang. Dongeng itu salah satu ruang di dalam rumah besar kebudayaan. Oh iya, 10 itu ya. Ada ruang yang lainnya, ada ruang manuskrip, ada ruang bahasa, ada ruang kesenian. Semuanya ada 10 ruang. Ya. Nah, nanti ada 2 yang dipisahkan yaitu mata pencarian dan sistem religiusitas. Meskipun ini debatable karena bagi orang Nusantara mestinya sistem keagamaan masuk dalam ruang kebudayaan, tapi ternyata di Undang-Undang Nomor 5 2017 itu tidak dimasukkan. Walaupun ekspresi keagamaan juga bagian budaya. Lalu yang kedua saya ingin sampaikan, selalu saja menjadi diskursus yang tidak pernah selesai tentang logika kebenaran. Orang-orang sekolah, terutama gaya-gaya pendidikan kontinental selalu mengedepankan olah pikir. Ya, kalau orang-orang timur, orang Pakistan, orang Nusantara, olah rasa itu. Ya. Artinya begini, dongeng itu menempati olah rasa, tidak diolah pikir. Kalau di zaman diolah pikir kemudian menjadi olah rasa atau langsung olah rasa? Jadi ibaratnya otak ini, dongeng itu masuknya ke otak kanan, bicara tentang empati, tentang simpati. Lah kalau itu matematika itu otak kiri, logika itu otak kiri. Ya. Maka dulu pada zaman Pak Soekarno ini
sudah lama banget ini. Ya. Siasat beliau mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Ongkoloro. Sekolah Ongkoloro itu untuk mengimbangi sekolah pagi yang membentuk otak kiri. Otak kanannya dibentuk sore hari oleh sosok Kartono melalui sekolah Ongkoloro. Menerus sampai generasi orang-orang Tegal tahun 80-an, sekolah Ongkoloro itu banyak ditemui di suro-suro, di rumah-rumah. Kayak gitu sih, diajarinya tentang akhlak, tentang budi pekerti. Nah, kemudian begini, karena ini bicara tentang pendidikan di otak kanan, di era yang lebih lama sesungguhnya tradisi dongeng sudah atau tradisi lisan sudah dilakukan oleh leluhur Nusantara melalui tradisi wayang tadi yang diciptakan itu. Wayang itu pun ada dua konstruksi. Pertama yang sifatnya pakem, misalkan Pandu Suwardo, Dewo Ruci, siapapun yang dongeng ceritanya mesti kayak gitu. Tapi ada lagi yang kayak Mbak Siti tadi namanya carangan. Ini tergantung kreativitas mendongengnya si sang dalang itu. Begitu terkenalnya para dalang pada waktu itu, sampai julukan paling terhormat dalang pada waktu itu namanya Kanda Buana. Ki Dalang Kanda Buana. Dia kanda menceritakan kepada dunia, mengajarkan tadi yang ilmu rasa. Kalau tadi Mbak Muhibah bilang diajak untuk tidur di antara ruang sudah tidak melek, tapi belum tidur itu loh. Oh iya, ruang antara itu. Kalau orang kampung bilangnya lihat-lihat turu ayam. Nah, itu ruang antara itu. Ruang antara ini kayak ruang gambling ini. Kalau yang masuk jelek maka terekam dalam otak kanannya kejelekan. Iya. Kalau yang masuk bagus, terekam kanannya bagusan. Sama aja ruang antara itu, yang misalkan kalau anak-anak itu SMA lah. Bukan anak kecil, jadi anak yang besar dulu kan. Nah, ini tergantung, kalau yang masuknya baik, maka kan selamanya kan baik. Itu kleru-kleru, wah dia galu-galanya numpak motornya ber kan ini berarti. Oh iya, siap. Nah, di ruang itu. Jadi lagi-lagi kalau saya selalu memikirkan di Tegal, pengennya revitalisasi kebudayaan ini jangan parsial, tapi harus komprehensif dan dibentuk ekosistemnya itu loh. Artinya jangan pegiat budaya diberi pelatihan, diberi workshop, tapi tadi kayak Mbak Dewi bilang, sekolah tidak memberikan ruang untuk mereka yang bisa dongeng itu mendongeng atau tidak dikonekkan dengan disiplin. Artinya bahwa cerita-cerita Tegalan juga harus diinventarisir dengan baik, terus kemudian dinaskahkan, terus kemudian dikembangkan dan didorong oleh sistem pendidikan yang ada. Jadi prinsipnya bagaimana pelestariannya, bagaimana pengembangannya, bagaimana pemanfaatannya. Inilah yang tertulis dalam undang-undang itu, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan. Maksudnya kali 3 juga termasuk cerita-cerita membahas. Nah, ini kemarin waktu kita menyusun pokok pikiran kebudayaan, bahas ini memang yang kita percaya untuk mengkoordinir tradisi lisan, terutama dongeng-dongeng. Dibantu banget oleh Pak Taufik. Karena Pak Taufik sebelumnya sudah melakukan bersama teman-teman guru ya Pak Taufik ya. Nanti kita minta Pak Taufik untuk ini. Artinya bahwa kalau kita bicara sumber daya untuk mengembangkan otak kanan, Mbak kita sudah cukup punya banyak bahan dulu. Sudah punya banyak bahan. Ini persoalan baliknya kita pakai. Apa dikebumikan? Apa sekedar modern apa mau dilestarikan, dimanfaatkan dan dikembangkan. Siap. Lagi-lagi ini bukan persoalan mudah, karena kita sama tahu bahwa inilah yang saya katakan ada kolonialitas dalam sistem pengetahuan pendidikan kita hari ini. Siapa itu sudah berlaku dari zaman dulu, bentuknya institut Javanologi, lalu kurikulum Belanda yang hanya mencetak orang-orang yang bekerja di perkebunan. Jadi memang kayaknya kita mau dipisahkan dari leluhur kita itu loh. Ya, bisa saya banggakan narasumber. Saya hari ini sedang memperkaya otak kanan saya, berarti ya Mas. Iya, menghidupkan otak kanan biar tidak mati. Saya tertarik dengan
satu kurikulum dongeng, kemudian salah satu ruang di sebuah bangunan ini menjadi sinkron. Yang sangat menarik sekali, hilangnya kedung di Duku Salam. Oh iya. Kalau kita lihat sekarang, orang sekarang sudah tidak menghormati simbol-simbol itu, gedung, pohon besar. Padahal disinilah sumbernya cerita dongeng legenda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang saya hormati, terima kasih. Saya hanya nambahin informasi bahwa alhamdulillah keprihatinan tentang budaya literasi ini sangat minim sekali, sehingga saya salah satu pengurus Gerakan Literasi Nasional Kabupaten Tegal ini tahun 2018 mengajak para guru beri bintek, kemudian kita mentoring. Ternyata semula satu pun belum pernah ada yang menulis buku, tetapi akhirnya kita motivasi. Dasarnya adalah setiap desa itu pasti punya cerita, dan cerita itu dari legenda, mitos, kemudian mungkin dari cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Akhirnya setiap guru ini bisa membawa cerita yang itu dari ibarat dari kuburan saja bisa menjadi cerita. Tetapi kita arahkan bahwa semua cerita ini nanti pada endingnya itu diarahkan ke kearifan lokal, kearifan cerita yang memiliki karakter yang baik, sehingga dihadirkan tokoh baru yang menghidupkan. Oke, Pak. Nah, akhirnya muncul 6 judul buku. Setiap judul itu ada 15, ada 6 seri, tetapi ada 15 sampai 20 judul. Jadi cerita rakyat Tegal, dan berasal dari Kabupaten Tegal. Dan ini sangat potensi sekali untuk jilid kedua. Sayangnya kita akan menyelenggarakan lagi rontok karena kena pandemi COVID. Siap. Anggaran kita ada 1,5 M, ini hancur semua, hilang. Jadi ini kami sedang berkabung untuk meneruskan program itu. Dan ini potensi guru-guru kita ini sudah rindu sekali untuk bisa menulis yang tahap kedua. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke generasi muda nih, Mas Haji. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator yang telah berikan kesempatan saya untuk bertanya dan kemudian sedikit menyampaikan pendapat. Dan memang ini berbasis data bahwa hari ini kalau ada 3 generasi, bahwa generasi X, generasi milenial, dan generasi Z, bahwa generasi Z dalam Alpha Institute mengatakan semuanya itu sudah dari tingkatan mulai generasi Z awal itu semuanya terkontaminasi media ataupun gadget. Itu kan menggeser bagaimana kemudian kebudayaan yang semestinya dipelajari oleh generasi Z itu sendiri. Sedangkan generasi Z, semua generasi Z itu hanya pada fokus yang tersedia oleh gadget, baik itu melalui games, kemudian YouTube, kontennya yang sembarang konten yang kemudian ditonton, dan itu tidak ada moral value yang begitu banyak, baik itu sifat kesejarahan kultural Indonesia, karena itu yang kemudian mendidik generasi seterusnya itu mendegradasi karakter citra diri bangsa itu sendiri. Lah, bagaimana kemudian generasi Z itu mulai diajarkan untuk mengesampingkan gadget, tidak kemudian menghilangkan ataupun tapi mengesampingkan gadget untuk supaya fokus ataupun belajar tentang budaya maupun sejarah historisitas. Kita ngurusin undang-undang.
tapi hadir juga ini anak buah saya. Oh, iya, Nah, ini siap. ada Pak Mehmet, anggota DPRD Nah, itu pentingnya. Kabupaten Tegal, dapilnya Slawi. Nah, ini Ya. saya titipkan ke Pak Mehmet Oh, iya, ya. siap. Soal-soal yang berkaitan tadi itu tolong menjadi catatan fraksi, Ya. disampaikan di rapat fraksi dan fraksi menyampaikan di komisi yang terkait. Ya, ini langsung saya tugasin nih Pak Mehmet, Siap, ya kan, siap, siap. kader sekaligus fraksi PDI Perjuangan yang ada di Kabupaten Tegal. Kalau saya sendiri karena ini dapil binaan saya, pasti saya akan kawal sampai di mana fraksi dan teman-teman DPRD yang lain itu mengawal betul soal ini. Karena memang saya tuh bermimpi Kabupaten Tegal ini jadi pusat budaya. Ya. Karena belum pernah ada kabupaten kota lain yang menciptakan itu lagi. Orang kenalnya sekarang pusat budaya itu hanya Solo sama Jogja. Padahal Kabupaten Tegal itu sebetulnya punya investasi budaya itu yang jauh lebih banyak dan belum digali. Yang sudah digali saja sudah banyak, tapi belum dikemas sedemikian rupa sehingga tidak terkomersialisasi. Ya kan, terpaksa saya harus bicara komersialisasi. Kenapa? Karena investor kan bicaranya prospek yang berkaitan dengan komersial. Maka kita harus mengikuti ke sana juga kan. Nah, belum digali ini. Nah, termasuk salah satu tadi Bapak menyampaikan soal buku ya Pak ya. Nah, soal buku ini saya juga mengapresiasi di mana guru-guru juga membuat cerita soal kearifan lokal di masing-masing desa atau di masing-masing kecamatan ya. Mungkin suatu saat kita perlu bicara ya, mungkin perwakilan dari Panjenengan bisa nanti punya agenda waktu dengan saya karena saya juga penulis buku. Cuman buku saya agak berat. Jadi saya bikinnya buku skenario planning kebijakan energi Indonesia itu dalam 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, itu ada 1000 halaman dan itu sudah dimuat juga di beberapa jurnal internasional. Yang terakhir kemarin saya membuat buku Nawacita, yaitu integrasi mengenai tata kelola pemerintahan pusat sampai ke daerah. Itu menjadi satu tim dengan Pak Cahyokumolo, waktu itu beliau Menteri Dalam Negeri. Setiap minggu sekali. Jadi setahun saya bikin buku itu Pak. Setiap minggu saya rapat dengan semua dirjen melakukan FGD sehingga lahirlah buku itu. Nah, buku ini akan menjadi punya value apabila kita punya strategi dalam rangka mengkomersialisasikan bukunya. Kalau buku ditulis isinya bagus tapi orang nggak kenal, ya kan, orang nggak tertarik atau tidak dibuat tertarik untuk beli dan membaca, ya percuma, ya kan. Maka saya waktu itu menggandeng Kompas. Kompas kan orangnya manajemennya mereka milih bener ya kalau buku ini emang layak, bermutu dan kekinian atau baru ya, betul-betul baru, belum pernah diterbitkan atau belum pernah ada ide yang lain, mereka pasti bantu. Dan buku-buku saya semua dijual juga di Gramedia, bahkan literatur yang jurnal tadi juga masuk di perpustakaan di Harvard dan MIT. Nah, jadi menurut saya bagaimana caranya guru-guru ini tidak hanya berpikir dalam meng-create ya atau membuat bukunya saja, tapi perlu dipikirkan bagaimana buku ini bisa punya manfaat lebih. Bagaimana caranya ya bisa dijual di mana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, minta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal untuk mewajibkan semua PNS beli. Paling berapa sih? Ya kan? PNS di sini kan ada 12.000 lebih ya kan? Belum yang honorer. Bukunya berapa harganya, Pak? 15.000 sampai 30. 15 sampai 30.000. Ya kan, ya katakan 30.000 lah. Ya 30.000. Iya, ini Pak Mehmet bisa tugas lagi nih satu. Sampaikan. Ya, sampaikan untuk para PNS dan seluruh guru-guru juga ya. Kalau perlu anggota dewan borong tuh konstituennya, kasih biar tahu sejarah Kabupaten Tegal ini apa saja, budayanya di mana saja, apa segala macam. Jadi harus begitu, Pak. Ya, Bapak kalau nggak bisa maksa orang, boleh minta bantu saya. Saya pastikan fraksi semua beli. Siap. Dan belinya nggak cuma satu, ya kan? Belinya nggak cuma satu. Nah, jadi nanti termasuk saya juga akan beli dalam jumlah yang banyak. Saya pengen tahu dulu Pak bukunya seperti apa. Kalau perlu ada revisi, perlu ada perbaikan, perlu dibuat lebih menarik segala macam, nanti coba saya bantu. Ya, setelah itu kita komersialisasikan. Nah, komersialisasikan biar balik modal, dulunya juga punya dapat uang, dan yang penting pesan moralnya itu tersampaikan kepada masyarakat. Dan nulisnya nggak perlu dalam bentuk yang tebel gitu ya.
Kalau tebel-tebel nih anak muda ini udah males baca, udah gak tertarik, apalagi cerita dongeng-dongengnya apaan sih, cerita tentang pohon, males lah gue, ngapain gitu kan. Nah dibikin yang menarik gitu, kalau perlu dibikin yang ya sesuatu yang menarik, dan promonya pun nanti kita bikin yang menarik. Banyak ini soal itu Pak, nanti kita bicara. Nah tadi yang ada dari PMI ya, saya mengapresiasi anak-anak PMI ini. Saya sering jadi pembicara di PMI di Matraman ya, karena saya juga ketua ISMU ya, kebetulan yang saya pendiri NU Jawa Tengah namanya Ki Haji Muhammad Amin, jadi kita NU juga sama. Jadi makanya kalian jangan lihat saya pakai seragam merahnya, dalamnya dong. Saya kan iya, kalau orang banyak ngaku jadi semangka ya kan, luarnya hijau dalamnya merah ya kan. Kalau saya luarnya merah, dalamnya merah dan hijau. Ya, jadi gitu. Jadi karena NU itu bukan partai politik, jadi maka kader-kader bagus di Nahdlatul Ulama itu harus masuk ke semua partai politik. Kenapa? Supaya bisa meng-create, bisa mempengaruhi semua kebijakan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum. Ya, jadi tidak harus ada di 1-2 partai politik. Kader NU nggak boleh bernaung di satu partai politik, harus ada di semuanya. Ya, gerakan. Nah ini anak-anak PMI juga nanti ada yang masuk ke PDIP, PKB, ya kan, PKS, Demokrat, macam-macam ya kan. Yang penting kan payungnya satu, NU. Nah untuk kepentingan masyarakat. Ini jadi ngomong politik saya ya. Siap Bu, itu ya, generasi Z ya. Ya, generasi Z itu tadi. Jadi saya setuju bahwa generasi Z itu memang lebih banyak ke menggunakan gadget sebagai sumber informasi, itu betul ya kan. Tapi ini kita nggak bisa hindari ya. Nanti kamu kapan-kapan saya kasih fotokopi buku saya, The World is Flat. Itu buku yang dikeluarkan oleh salah satu profesor di Harvard. Itu saya beli tahun 2012 waktu saya kuliah di MIT waktu itu ya. Itu berapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun yang lalu itu pakar-pakar di luar sudah sudah memperkirakan bahwa ini akan terjadi. Bahkan salah satu pakar satelit ya, biar ini anak-anak tahu, di Indonesia ini kita nggak punya banyak pakar satelit, tapi kita punya kerjasama dengan Lockheed Martin. Lockheed Martin itu perusahaan satelit yang ada di Amerika Serikat. Nah, itu mereka bahkan dari 15 tahun yang lalu sudah merancang teknologi yang akan mendukung boomingnya M3 sekarang ini loh. Ya kan, kalau dulu kan cuma pager, telepon, apa segala macam. Sekarang internet, data segala macam sudah ada. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah gadget tetap perlu. Karena kenapa? Kita harus memanfaatkan gadget ini justru sebagai media yang kontennya ini justru yang harus kita pikirin. Jangan kalah dengan konten-konten yang nggak bermutu ya kan. Maka anak-anak muda seperti PMI, kalian buatlah blog, buatlah website, buatlah IG apa segala macam, bombardir media-media yang kalian buat ini dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Jangan sampai kalah cepat, kalah banyak kontennya dengan hal-hal yang bau-bau porno misalnya, walaupun kalian nggak suka ya kan, ngaku aja depan saya, nggak usah bohong ya, namanya anak-anak remaja sekarang kan keingintahuannya besar. Nah, tapi coba dikemas dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Jadi intinya sebetulnya di konten. Kalau soal medianya kita harus bermanfaat.